Selamat pagi semuanya kawan-kawan biologi. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang pengembangan produk bioteknologi dan proses dan produk bioteknologi bidang pertanian. Nah, pengertian bioteknologi pertanian adalah pengembangan teknologi di bidang pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat di era modern manusia. Dituntut untuk melakukan inovasi dalam berbudidaya. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan apakah usaha pertanian tersebut menerapkan konsep-konsep bioteknologi modern atau tidak. Pertama, bioteknologi modern menerapkan konsep dan pendekatan molekuler untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sistem dan budidaya pertanian. Misalnya seperti pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman secara konvensional dapat dilakukan antara lain dengan melakukan persilangan melalui 1. Penyatuan serbuk sari dengan putih antara tanaman yang berbeda dengan berbagai cara. 2. Penggabungan antara bagian-bagian tanaman yang berbeda, misalnya sapu pucuk. Dalam metode pemuliaan tanaman secara konvensional, kendala utamanya yang dihadapi adalah masalah inkompatibilitas, biasa disebut ketidaksesuaian, antara tanaman yang disilangkan. Suatu tanaman dan berbeda dengan yang disilangkan hanya dapat disilangkan dengan tanaman lain yang secara relatif mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Jadi tanaman biasanya hanya bisa disilangkan dengan tanaman yang sejenis atau memiliki spesies atau kekerabatan yang dekat. Misalnya suatu galur padi dengan galur padi yang lainnya. Dengan pendekatan bioteknologi modern, masalah inkompatibilitas seperti ini dapat diatasi sehingga dapat dihasilkan galur tanaman baru dengan sifat-sifat genetik dan fisiologi baru yang tidak mungkin diperoleh dengan metode pemeliharaan konvensional. Penerapan bioteknologi modern dalam bidang pertanian tidak hanya dalam pemeliharaan tanaman, melainkan mencakup aspek perbaikan sistem budaya. Dalam proses perbaikan budaya tanaman dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Dengan bioteknologi modern dapat dikembangkan tanaman-tanaman transgenik yang tahan terhadap patogen tertentu. Pendekatan bioteknologi modern semacam ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat penyakit tanaman. Dan B. Proses dan produk bioteknologi budidaya pertanian. 1. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro artinya air dan ponos artinya daya atau kerja. Jadi dapat dipahami hidroponik adalah bercocok tanam dengan memanfaatkan air. B. Hidroponik non-substrat atau sistem tertutup. Nah, hidroponik non-substrat dilakukannya dengan cara meletakkan akar tanaman. Dan teknik menanam hidroponik water culture system adalah metode menanam hidroponik sistem rakit apung. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana dengan membiarkan akar tanaman
nutrisi selama 24 jam non-stop. Dan B hidroponik drip system. Drip system atau sistem tetes merupakan cara umum yang digunakan karena cukup sederhana. Sistem ini menggunakan timer untuk mengatur penetesan air nutrisi pada tanaman. C. Hidroponik aeroponik system. Aeroponik system ini menggunakan udara sebagai media tanam. Konsepnya membiarkan akar tanaman menggantung, lalu pada akar menggantung disemprotkan air atau larutan nutrisi dengan menggunakan irigasi sprinkler. D. Hidroponik quick system. Itu cara bertanam sistem sumur. Dibandingkan dengan hidroponik lainnya, termasuk sederhana dipakai, terutama oleh para hobiis yang menanam hidroponik sederhana di rumah. Konsep yang digunakan adalah pemberian nutrisi tanaman di media tumbuh melalui sumbu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Cahyo. Nah, itu materi yang kedua itu ada teknik kultur jaringan tanaman atau kultur in vitro. Nah, istilah kultur jaringan mengacu pada teknik untuk menumbuhkan jasad multiseluler dalam medium padat maupun cair menggunakan jaringan yang diambil dari jasad tersebut. Nah, teknik kultur jaringan tersebut dilakukan sebagai alternatif perbanyakan tanaman bukan dengan menggunakan media tanah, melainkan dalam medium buatan di dalam tabung. Nah, teknik ini sekarang berkembang luas sehingga bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal perbanyakan tidak hanya dikenal dengan teknik kultur sel. Proses dan tahapan kultur ini yaitu pemilihan dan persiapan tanaman induk sebagai sumber ekspan, inisiasi kultur, sterilisasi, multiplikasi, pemanjangan tunas, induksi dan perkembangan akar, dan optimalisasi. Nah, yang ketiga itu ada teknologi tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang telah disusupi DNA asing sebagai pembawa sifat yang diinginkan. Nah, tujuan utama transgenik ini adalah memindahkan gen tersebut untuk mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Nah, DNA tersebut itu dapat berasal dari tumbuhan yang beda jenis. Untuk menghasilkan tanaman transgenik dibutuhkan teknik rekayasa genetik dan vektor sebagai pembawa gen sifat yang diinginkan. Nah, adapun tahapan untuk memperoleh tanaman transgenik itu yang pertama ada plasmid dikeluarkan dari sel bakteri. Plasmid dipotong pada sisi yang spesifik dan menggunakan enzim restriksi. DNA yang berasal dari sel tanaman dipotong dengan menggunakan enzim restriksi yang sama agar diperoleh sisi yang spesifik. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam plasmid sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Nah, selanjutnya ada plasmid yang telah mengandung gen tersebut itu dimasukkan ke dalam sel tanaman yang dikultur. Nah, yang terakhir itu terjadi regenerasi sel tumbuhan yang akan terus mengalami pembelahan hingga menjadi satu individu tanaman baru. Yang keempat itu penggunaan teknologi nuklir. Nah, teknologi nuklir menggunakan unsur-unsur radioaktif yang dapat memancarkan sinar radioaktif, antara lain sinar gamma, sinar alfa, dan sinar beta. Nah, manfaat dari radioaktif seperti sinar gamma berguna untuk pemulihan tanaman, yaitu dalam meradiasi sel atau jaringan sehingga akan menjadi mutasi, yaitu terjadinya perubahan jumlah kromosom atau gen yang terdapat di dalam inti sel, dengan tujuan agar menghasilkan atau memiliki keturunan dengan bibit unggul. Nah, beberapa jenis tanaman unggul itu dibuat dan pemanfaat bioteknologi itu contohnya produknya itu ya maksudnya ya. Nah, itu yang pertama ada padi golden rice. Nah, padi ini merupakan tanaman yang paling utama karena pakan ini menjadi prioritas utama dalam bioteknologi. Nah, selain padi, tanaman pangan yang telah banyak mendapat sentuhan bioteknologi adalah kentang. Nah, penerapan bioteknologi pada tanaman padi sebenarnya telah lama dilakukan. Nama golden rice ini diberikan karena butiran yang dihasilkan berwarna kuning menyerupai emas karena mengandung karotenoid. Nah, yang kedua itu ada kentang raspberry.
Nah, teknik bioteknologi ini saat ini telah banyak digunakan dalam produksi kentang, baik dalam teknik penyediaan bibit, pemulihan kentang, hingga rekayasa genetika untuk meningkatkan sifat-sifat unggul kentang. Nah, yang ketiga itu ada tomat Flauserve. Nah, teknologi rekayasa genetika juga telah diaplikasikan pada tanaman hortikultura. Sebagai contoh yang cukup terkenal adalah tomat Flauserve. Nah, hal ini sangat berbeda dengan tanaman tomat lain di mana buah yang matang cepat menjadi rusak. Sifat tomat ini berguna dalam pengiriman buah ke tempat yang jauh sebelum tiba di tangan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada tembakau rendah nikotin. Nah, salah satu dari sekian banyak kerugian merokok adalah gangguan kesehatan karena kadar nikotin yang tinggi. Pendekatan bioteknologi dilakukan dengan mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan merakit tanaman tembakau yang bebas kandungan nikotin. Salah satu yang telah berhasil itu adalah menggabungkannya dengan aroma buah lemon. Sekian, terima kasih.